Untuk Ibu Cynthia, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Linawati. Selamat malam. Malam Bu Regina, Suster, semua para pendoa yang terkasih. Selamat bertemu kembali untuk malam ini ya. Kita malam ini akan berbicara kembali, kita ulangi untuk bagaimana kita dipanggil untuk hidup kudus ya. Karena ini sangat penting, merupakan bagian dari pesanan dari gereja. Di malam ini, saya senang membaca buku bacaan dari pemenuhan segala keinginan. Ya, saya ambil dari buku tersebut ya. Itu dari banyak, itu nanti akan kita bahas bila kita ada waktu-waktu ke depannya, bagaimana tanggapan dari para orang kudus mengenai banyak hal yang bisa kita share dari buku tersebut ya. Untuk yang pertama ini kita akan memasuki panggil untuk hidup kudus. Jadi ini selama waktunya di bumi, Yesus ya, dalam panggilan yang mengejutkan dan jelas kepada para pengikutnya, oleh karena itu kamu harus sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga ada sempurna. Itu dari Matius bab 5 ayat 48. Jadi penekanan kita malam ini, kita mengikuti apa yang Yesus ajari ke kita semua. Oleh karena itu, kamu harus sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi oleh sebab itu, kita sama-sama coba renungkan sempurna dalam kemurnian hati, sempurna dalam belas kasih dan cinta, sempurna dalam ketaatan, sempurna dalam keselarasan dengan kehendak Bapa, sempurna dalam kekudusan. Ketika kita mendengar kata-kata ini, kita dapat dimengerti, tergoda untuk putus asa. Berpikir bahwa kesempurnaan untuk kita tidak mungkin. Panggilan untuk kesempurnaan adalah pada dasarnya panggilan untuk kekudusan, panggilan untuk kesucian. Selama 2000 tahun, gereja telah terus-menerus memanggil putra-putrinya untuk hidup dalam kekudusan. Dan dalam beberapa dekade terakhir ini, panggilan itu telah datang dengan urgensi yang lebih besar. Dan memang dengan mengandalkan sumber daya pikir kita sendiri, itu tentu saja sama tidak mungkinnya dengan orang kaya masuk surga, atau bagi seorang pria dan seorang wanita untuk tetap setia sepanjang hidup mereka dalam pernikahan. Rasanya itu sesuatu yang sangat sulit ya bagi diri kita kalau kita berpikir dengan cara berpikir kita yang normal. Dan semua orang akan berpikir itu adalah bagian dari orang-orang yang memang sudah terpanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Tetapi sesungguhnya tidak. Itu adalah kehendak Allah Bapa memilih kita semua untuk ikut ambil bagian menjadi hidup dalam kudus, karena Allah Bapa menginginkan kita untuk bersama-sama dengannya suatu hari kelak di surga. Tetapi dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Bahkan transformasi kita dari fokus Dewan Vatikan kedua ya, Konsili Vatikan kedua pada panggilan universal untuk kekudusan menanggapi surat kerasulan Paus Yohanes Paulus II
Gereja telah menyatakan dan dengan meningkatnya frekuensi dan kejelasan, perlunya semua orang Kristen awam untuk menjadi sempurna karena Bapa Surgawi adalah sempurna. Jadi itu adalah hasil keputusan dari Konsili Vatikan II. Urgensi proklamasi itu berasal sebagian dari kebutuhan dunia akan orang-orang kudus dalam budaya yang telah tersesat lebih jauh dan lebih jauh dari akar Kristennya. Saksi sepenuh hati dari orang-orang percaya sangat penting. Lebih penting dari kebutuhan dunia. Bagaimanapun adalah kebutuhan kita sendiri. Oleh sebab itu kita juga telah melihat betapa luar biasa hidup dari para orang-orang kudus yang kita kenal, yang menjadi saksi hidup, yang menjadi teladan bagi kita bagaimana kita mengikuti jejak Kristus melalui hari-hari kehidupan yang telah mereka lalui, sehingga mereka telah mendapat dari gereja menjadi orang kudus. Mereka itu semua adalah orang-orang biasa seperti kita semua. Jadi kita bisa belajar banyak dari mereka itu ya. Kita harus menjadi orang suci, orang kudus. Itu sebabnya Tuhan membuat kita, menciptakan kita. Sebelum waktu dimulai, Tuhan yang telah memilih kita untuk bersatu dengannya, kita ada sehingga mungkin kita hidup di dalam kasih-Nya, untuknya, pernah dengannya, kasih karunia-Nya membuat itu mungkin. Kata-kata Yesus ini memang dimaksudkan untuk kita masing-masing. Dia menunjukkan bahwa di tahun jubileum 2000, ingat ya, tahun jubileum 2000 yang dibuat oleh Paus almarhum Paus Johannes Paulus II, hanyalah fase terakhir dari periode persiapan dan pembaharuan yang telah berlangsung selama 40 tahun untuk memperlengkapi gereja menghadapi tantangan milenium baru. Jadi ini adalah hasil kerjaan dari Paus Johannes Paulus II. Ia berbicara tentang 3 penemuan kembali di mana Roh Kudus telah memimpin gereja dimulai dari Konsili Vatikan II dengan Konsili Vatikan II pada tahun 1965. Salah satu penemuan kembali ini adalah penemuan kembali panggilan universal menuju kekudusan. Semua umat beriman Kristiani, apapun status atau tingkatannya, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Paus Johannes Paulus II lebih lanjut menekankan bahwa panggilan untuk kepenuhan kekudusan ini merupakan bagian penting dari menjadi seorang Kristen. Untuk bertanya kepada katekumen, apakah Anda ingin menerima baptisan? Berarti pada saat yang sama, kita bertanya kepada mereka, apakah kamu ingin menjadi suci? Ini berarti menunjukkan kepada mereka sifat radikal dari khotbah Yesus di bukit. Jadilah sempurna seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Waktunya telah tiba untuk mengajukan kembali dengan sepenuh hati kepada setiap orang standar hidup Kristiani biasa yang tinggi ini. Seluruh kehidupan komunitas Kristiani dan keluarga Kristiani harus menuju ke arah tersebut.
pemenuhan segala keinginan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pemeriksaan perjalanan rohani kita, marilah kita melihat terlebih dahulu apa arti kekudusan. Di dalam kitab Efesus, kita membaca Efesus bab 1 ayat 4 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Menjadi kudus terutama bukan soal berapa banyak rosario yang kita ucapkan atau seberapa banyak aktivitas gereja sebagai orang Kristen yang kita lakukan. Ini soal mengubah hati kita menjadi hati yang penuh kasih. Ini adalah masalah memenuhi perintah-perintah besar yang merangkum seluruh hukum dan para nabi untuk mengasihi Allah dan sesama kita dengan sepenuh hati. Atau seperti yang dikatakan Santa Teresa dari Avila, kekudusan adalah masalah menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Teresa dari Lisieux, kanak-kanak Yesus ya, mengungkapkannya dengan sangat mirip. Kesempurnaan terdiri dari melakukan kehendaknya. Menjadi apa yang Dia kehendaki kita menjadi. Jadi itu yang dikatakannya menolak kasih karunia-Nya itu tidak menjadi apapun. Seperti yang dikatakan menjelang akhir hidupnya, saya tidak ingin mati lebih dari hidup. Apa yang Tuhan lakukan, itulah yang saya sukai. Almarhum Johannes Paulus II selanjutnya memanggil paroki-paroki milenium ketiga untuk menjadi sekolah doa dan tempat di mana pelatihan dalam kekudusan diberikan. Komunitas Kristen kita harus menjadi sekolah doa yang sejati, di mana pertemuan dengan Kristus diungkapkan tidak hanya dalam permohonan bantuan, tetapi juga dalam ucapan syukur, pujian, penyembahan. Pujian. Teladan mendengarkan dan pengabdian yang sungguh-sungguh hingga hati benar-benar jatuh cinta akan salah jika berpikir bahwa orang Kristen biasa bisa puas dengan doa dangkal yang tidak mampu mengisi seluruh hidup mereka. Johannes Paulus II menyebutkan beberapa alasan mengapa peralihan kepada kekudusan hidup dan kedalaman doa itu penting. Selain fakta bahwa itu adalah bagian tak terpisahkan dari pesan Injil, ia menunjukkan bahwa budaya pendukung kekristenan telah hampir menghilang dan bahwa kehidupan Kristen hari ini harus dihayati secara mendalam atau tidak mungkin untuk hidup sama sekali. Ia juga menunjukkan bahwa di tengah proses sekulturalisasi yang mendunia ini, masih ada rasa lapar akan makna, akan spiritualitas yang terkadang dipenuhi dengan beralih ke agama-agama non-Kristen. Sangat penting sekarang bagi orang Kristen untuk dapat menanggapi rasa lapar ini dan menunjukkan seberapa dalam hubungan dengan Kristus dengan Kristus yang memimpin. Menyadari betapa menantangnya panggilan itu. Pope Johannes Paulus
2 menjelaskan bahwa itu akan menjadi sulit untuk ditanggapi secara memadai tanpa memanfaatkan kebijaksanaan tradisi mistik gereja. Kumpulan tulisan dan kesaksian hidup yang berfokus pada proses doa dan tahap-tahap pertumbuhan dalam kehidupan spiritual. Mengapa tradisi mistik ini adalah penting? Dan apa yang dapat kita harapkan darinya untuk kita? Tradisi mistik yang agung ini menunjukkan bagaimana doa dapat berkembang sebagai dialog cinta sejati sampai pada titik membuat orang yang sepenuhnya dimiliki oleh kekasih ilahi bergetar pada sentuhan roh, beristirahat sebagai anak di dalam hati Bapa. Ini adalah kata-kata yang benar luar biasa yang digunakan oleh almarhum Johannes Paulus II. Kalau ingat kembali kata-kata tersebut, kita sewaktu membacakan bagaimana Santa Faustina begitu jatuh cinta kepada Yesus dalam mengeluarkan kata-kata yang begitu indah dalam tulisannya. Bagaimana kedalaman persatuan yang luar biasa dengan Tritunggal ini mungkin? Memang jawaban atas pertanyaan inilah yang kita akan coba sama-sama belajar dari buku yang saya baca tersebut ya, sehingga kita sama-sama mengerti untuk hari-hari ke depannya. Jadi ini bagian hari ini adalah mengenai tulisan dari almarhum Johannes Paulus II ya. Johannes Paulus II menjelaskan bahwa ke dalam persatuan ini bukan hanya untuk beberapa orang yang tidak biasa, mistik, tetapi merupakan panggilan yang diterima setiap orang Kristen dari Kristus sendiri. Ini adalah pengalaman hidup dari janji Kristus. Dari Yohanes bab 14 ayat 21, Dia yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian, Santo Johannes Paulus II merangkum beberapa kebijaksanaan utama yang diajarkan oleh tradisi mistik tentang perjalanan hidup rohani. Kebijaksanaan yang akan kita perhatikan dengan seksama dalam perjalanan dari buku ini ya. Ini adalah perjalanan yang sepenuhnya ditopang oleh kasih karunia, yang bagaimanapun juga menuntut komunikasi spiritual yang intens dan tidak asing dengan penyucian yang menyakitkan. Ingat buku Santo Johannes dari Salib, Malam yang Gelap. Tapi itu membawa dalam berbagai cara yang mungkin ke sukacita yang tak terlukiskan yang dialami oleh para mistikus sebagai persatuan, pernikahan. Bagaimana kita bisa melupakan di sini di antara banyak contoh cemerlang ajaran Santo Johannes dari Salib dan Santa Teresa dari Avila. Keempat prinsip ini yang diidentifikasi oleh Santo Johannes Paulus II adalah dasar untuk pemahaman yang benar tentang perjalanan hidup spiritual. 1. Persatuan dengan Tuhan di sedalam ini sama sekali tidak dapat dicapai dengan usaha kita sendiri. Itu adalah hadiah yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Kita sepenuhnya bergantung pada kasih karunia-Nya untuk kemajuan dalam kehidupan rohani. Namun, kita juga tahu bahwa Allah ingin sekali
memberikan kasih karunia ini dan membawa kita kepada persatuan yang mendalam. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan Dia, segala sesuatu mungkin. Itu ada di dalam Yohanes bab 14 ayat 4-5, Lukas bab 18 ayat 27, Filipi bab 4 ayat 13. Tanpa Allah tidak mungkin berhasil menyelesaikan perjalanan, tetapi dengan Dia dalam arti tertentu, kita sudah ada di sana. Dan tujuan dan hidup kita saat ini tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu surat Rasul Paulus di Kolose bab 3 ayat 3. Nomor 2, pada saat yang sama usaha kita tidak berguna, tidak bisa. Upaya kita tidak cukup untuk mewujudkan persatuan seperti itu. Tetapi itu perlu. Orang-orang kudus berbicara tentang persiapan diri untuk persatuan. Upaya yang kita lakukan membantu membuang kita untuk upaya yang kita lakukan adalah untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jika kita benar-benar menghargai sesuatu, kita harus bersedia untuk fokus melakukan hal-hal yang akan membantu kita mencapai tujuan. Namun, tanpa rahmat Tuhan, kita bahkan tidak dapat mengetahui apa yang mungkin, atau menginginkannya, atau memiliki kekuatan untuk melakukan upaya apapun ke arah itu. Anugerah Tuhanlah yang memampukan kita untuk menghidupi komitmen spiritual yang intens yang diperlukan. Ini di kitab Ulangan bab 4 ayat 29. Kamu akan mencari Tuhan Allahmu dan kamu akan menemukannya. Jika kamu mencari Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nomor 3, seperti Injil memberitahu kita, penting untuk menilai apa yang diperlukan sebelum melakukan tugas. Sebelum mulai membangun menara atau memasuki pertempuran dalam perang, jika kita ingin berhasil menyelesaikannya, banyak yang harus diubah dalam diri kita untuk membuat kita mampu bersatu secara mendalam dengan Tuhan. Luka dari dosa asal dan dosa pribadi kita sangat dalam dan perlu disembuhkan dan diubah dalam proses yang memiliki saat-saat yang menyakitkan. Sakitnya pemurnian disebut oleh Santo Johannes dari Salib sebagai malam yang gelap. Penting untuk tidak terkejut dengan saat-saat menyakitkan dari transformasi kita, tetapi untuk mengetahui bahwa itu adalah bagian yang diperlukan untuk dan diberkati dari keseluruhan proses tersebut. Melalui banyak kesengsaraan kita harus masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu Kisah Para Rasul bab 14 ayat 22. Dan yang terakhir, nomor 4 dan akhirnya kita perlu tahu bahwa semua usaha dan rasa sakit itu sepadan, sangat berharga. Kepedihan perjalanan akan tampak ringan dibandingkan dengan beratnya kemuliaan yang sedang kita persiapkan. Bisa dilihat di Korintus 2 Korintus 4 ayat 16-18. Yaitu persatuan yang mendalam, persatuan perkawinan atau perkawinan spiritual. Dimungkinkan bahkan dalam kehidupan ini. Santa Teresa dari Avila memberitahu kita bahwa tidak ada alasan bahwa atau mengubah seseorang yang mencapai stabilitas dasar dalam menjalani kehidupan Katolik tidak dapat melanjutkan ke perkawinan spiritual dalam hal ini.
yaitu kehidupan yang sudah di paling atas tingkatannya. Itu yang ketujuh ya tingkatannya. Semua prinsip ini akan dieksplorasi secara mendalam di bab berikutnya ya. Sekarang kita perlu mengenali pentingnya penemuan kembali, panggilan universal untuk kekudusan, dan menentukan respon kita sendiri terhadap panggilan tersebut. Kita semua tahu dalam beberapa cara bahwa kita dipanggil untuk kekudusan, tetapi mungkin berjuang untuk menanggapi, merasakan tantangan dari panggilan tersebut, namun melihat hambatannya mudah untuk merasionalisasikan penundaan atau kompromi dan menghindari panggilan sepenuh hati dan segera untuk ditanggapi. Tidak jarang misalnya untuk menyerahkan tanggung jawab ya kepada orang lain yang kita anggap dalam posisi yang lebih baik untuk menangani dengan sepenuh hati. Kita yang beragama Katolik seringkali melihat kehidupan kita yang sibuk dan hati yang lesu menganggap bahwa para imam dan suster berada dalam posisi yang lebih baik untuk menanggapi panggilan tersebut. Lagi pula kita mungkin berpikir untuk diri kita ya, untuk itulah kita membayar mereka. Kita mungkin berpikir bahwa ketika anak-anak kita sudah dewasa, atau ketika kita pensiun, atau setelah krisis bisnis berlalu, atau ketika kita tidak harus merawat orang tua yang sakit, atau ketika kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau ketika kita menikah, atau bahwa kemudian kita akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk merespon. Jadi kadang kita selalu menunggu penundaan waktu. Sayangnya menjadi seorang imam atau biarawati tidak menghilangkan godaan. Mereka juga perlu menghabiskan uang untuk keperluan mereka. Dengan berkurangnya jumlah, dapat dimungkiri bahwa para imam dan biarawati mudah merasa kewalahan dengan tanggung jawab mereka dan memiliki kecepatan hidup yang begitu sibuk, sehingga mereka mungkin mengira bahwa ordo-ordo tertutuplah yang benar-benar berada dalam posisi yang baik untuk menanggapi panggilan kekudusan dengan sepenuh hati. Ini kan semua ada pemikiran-pemikiran ya dari setiap dari kita dalam berbeda-beda cara berpikir. Tetapi bahkan dalam ordo-ordo yang tertutup ya, adalah mungkin untuk merasionalisasi dan melewati tanggung jawab. Bagaimana dengan merawat tamu, melayani tamu, mengawasi renovasi gedung, menghadiri konferensi monastik, atau membuat keju, roti, atau selai, mungkin untuk mengira bahwa pertapa lah yang benar-benar dapat menanggapi dengan sepenuh hati. Tetapi bahkan menjadi seorang pertapa tidak menjamin tanggapan seperti itu. Bagaimanapun pertapa perlu membuat aturan hidup, mengadakan pertemuan dengan atasan untuk meninjaunya, memastikan asuransi kesehatan mereka, melindungi mereka dengan benar, berusaha dengan gangguan dan godaan internal dan eksternal, dan bahkan mungkin berkontribusi pada surat kabar mengenai untuk pertapaan. Jadi apa yang benar-benar menahan kita dari tanggapan sepenuh hati terhadap panggilan Yesus dari Vatikan II, dari desakan Roh Kudus yang berulang-ulang, sebenarnya bukanlah keadaan eksternal dan internal, bukanlah keadaan eksternal dari kehidupan kita, tetapi kelesuan batin dari hati kita sendiri. Kita perlu jelas
menjadi jelas ya bahwa tidak akan pernah ada waktu yang lebih baik atau serangkaian keadaan yang lebih baik daripada sekarang untuk menanggapi dengan sepenuh hati panggilan menuju kekudusan. Siapa yang tahu berapa lama lagi kita akan hidup di bumi ini? Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup atau apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang adalah waktu yang dapat diterima. Hal-hal yang kita anggap sebagai hambatan adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk menarik kita agar bergantung lebih dalam kepada-Nya. Atau terkadang apa yang menahan kita untuk menanggapi dengan sepenuh hati dalam keadaan kita saat ini adalah percaya bahwa kita tidak perlu terlalu fokus pada hal itu sekarang. Karena cepat atau lambat, pemurnian apapun yang diperlukan akan dilakukan di api penyucian. Ada beberapa masalah dengan cara berpikir ini memang benar terkadang kita tidak mencapai tujuan yang kita tuju, dan ada baiknya kita memiliki cadangan. Jika kita mengincar surga pada saat kematian kita, dan memang mati dalam persahabatan dengan Kristus, tetapi belum cukup diubahkan untuk siap melihat Tuhan, adalah berkat yang luar biasa. Tetapi, jika kita mengincar api penyucian dan rindu, sebenarnya tidak ada cadangan yang baik yang tersedia. Sumber dari semua ketidakbahagiaan dan kesengkaran kita adalah dosa dan akibatnya. Dan semakin cepat pemurnian dosa dan dampaknya dapat terjadi dalam hidup kita, semakin bahagia kita dan semakin mampu untuk benar-benar mencintai orang lain. Hanya dengan begitu, kita akan dapat masuk ke dalam tujuan yang Tuhan miliki untuk hidup kita. Sungguh dalam hal ini lebih baik, lebih cepat daripada nanti. Dan akhirnya penting untuk menyadari bahwa hanya ada satu pilihan, baik untuk menjalani transformasi lengkap dan masuk surga, atau selamanya terpisah dari Tuhan, yaitu ke neraka. Hanya ada dua tujuan akhir, dan jika kita ingin masuk surga, kita harus siap untuk melihat Tuhan. Kekudusan bukanlah sebuah pilihan. Hanya ada orang-orang kudus di surga. Transformasi total bukanlah pilihan bagi mereka yang tertarik pada hal semacam itu, tetapi sangat penting bagi mereka yang ingin menghabiskan kekekalan bersama Tuhan. Berusahalah untuk pendamaian dengan semua orang dan untuk kekudusan yang tanpanya tak seorang pun akan melihat Tuhan. Di surat Ibrani bab 12 ayat 14. Sekali lagi saya baca, berusahalah untuk perdamaian dengan semua orang dan untuk kekudusan yang tampaknya tak seorang pun akan melihat Tuhan. Seluruh tujuan penciptaan kita, seluruh tujuan penebusan kita adalah agar kita dapat sepenuhnya bersatu dengan Tuhan. Dalam setiap aspek keberadaan kita ada untuk persatuan. Kita diciptakan untuk persatuan. Kita ditebus untuk persatuan abadi. Semakin cepat kita berubah, semakin bahagia dan semakin terpenuhi kita. Satu-satunya cara untuk memenuhi semua keinginan adalah dengan melakukan dan menyelesaikan perjalanan menuju Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, jelas bahwa untuk benar-benar melihat Tuhan dalam kondisi manusia kita yang belum berubah,
akan dihancurkan. Kemudian Musa berkata di kitab Keluaran bab 33 ayat 18 sampai 20 ya. Aku akan membuat semua kecantikanku lewat di hadapanmu, dan di hadapanmu aku akan menyebut namaku, Tuhan. Aku yang memberikan nikmat kepada siapa yang aku kehendaki, aku yang memberikan rahmat kepada siapa yang aku kehendaki, tetapi wajahku tidak dapat kamu lihat. Karena tidak ada seorang pun yang melihat aku dan masih hidup. Hanya Yesus yang melihat wajah Bapa. Dan melalui Yesus kita dapat dijadikan siap untuk berbagi dalam visinya tentang Bapa. Melalui persatuan kita dengan Yesus, kontemplasi kita akan wajahnya, kita sedikit demi sedikit diubahkan dan disiapkan untuk visi indah yang jauh lebih dari apa yang biasa kita pahami sebagai melihat. Itu memang partisipasi dalam mengetahui dan mencintai Trinitas yang luar biasa, partisipasi dalam cinta itu sendiri. Ketika Santo Johannes Paulus II berkata, mempertimbangkan apa warisan terpenting tahun Jubileum 2000 yang seharusnya dibawa ke milenium baru, inilah yang dia katakan. Tetapi jika kita bertanya, apa inti dari warisan besar yang ditinggalkannya kepada kita, saya tidak ragu untuk menggambarkannya sebagai kontemplasi wajah Yesus. Bernard dari Clark Fox ya, memperluas visi kita tentang apa artinya merenungkan wajah Kristus dengan menunjukkan bahwa kita memandang Putra di dalam Bapa dan Bapa di dalam Putra. Ini nomor 6, Bernard juga dengan sepenuh hati mendorong kita ya untuk melakukan perjalanan. Ikutilah, carilah Dia. Jangan biarkan kecemerlangan dan kemudian tak terhampiri itu menghalangi Anda untuk mencarinya dan membuat Anda putus asa untuk menemukannya. Jadi di dalam Surat Rasul Paulus di Roma, bab 10 ayat 8, firman itu ada di dekatmu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Di Efesus bab 3 ayat 17, percaya dan Anda telah menemukannya. Percaya adalah menemukan. Orang beriman tahu bahwa Kristus berdiam di dalam hati mereka oleh iman. Apa yang bisa lebih dekat? Karena itu, carilah Dia dengan penuh keyakinan. Carilah Dia dengan setia. Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencari Dia. Dari Ratapan bab 3 ayat 25. Carilah Dia di dalam doamu, ikutilah Dia dalam tindakanmu, temukan Dia di dalam iman. Yang terakhir nomor 7, dan tentu saja pencarian Tuhan yang sepenuh hati ini, perenungan akan Kristus ini adalah bagian sentral dari pesan kitab suci, dan kita semua dengan wajah yang tidak tertutup, melihat kemuliaan Tuhan sedang diubah menjadi serupa dengannya dari satu derajat. Kemudian bagi yang lain, ini berasal dari Tuhan yang adalah roh. Ini di 2 Korintus bab 3 ayat 18. Jadi ini adalah bagian yang pertama yang bisa saya bagikan untuk malam ini. Karena waktu kita juga sudah waktu untuk saya berhenti. Mungkin untuk lanjut ke hari berikutnya, kita akan lanjutkan lagi. Masih panjang, belum selesai sih. Hanya bagian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih
Pada Linawati, saya kembalikan. Terima kasih Bu Cynthia atas pengajaran dan permenungan pada malam hari ini tentang mengejar hidup kekudusan. Di sini saya mau menyimpulkan sedikit apa yang